Selamat pagi semua, berjumpa kembali dengan Ibu Guru dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini tema pelajaran kita adalah informasi penting pada teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menemukan informasi penting dalam teks. Minggu yang lalu sudah kita pelajari tentang pengertian dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi dibangun oleh gagasan pengarang yang berasal dari pendapat orang lain, peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, berita, iklan, dan sebagainya. Jadi, dibangun oleh gagasan pengarang yang berasal dari pendapat orang lain, peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, berita, iklan, dan lain sebagainya. Cara mengidentifikasi teks non-fiksi yaitu dengan membaca dan mencatat informasi penting dari teks tersebut. Caranya adalah membaca, mencatat informasi penting dari teks tersebut. Informasi penting dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Membaca intensif, maksudnya membaca dengan sungguh-sungguh untuk memahami teks hingga memperoleh informasi secara lengkap. Memberi tanda, kata atau kalimat penting dalam teks ditandai dengan garis bawah atau diberi warna. Selanjutnya, carilah maknanya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mengetahui isi teks yang biasa kita sebut adik Simba. Jadi, informasi penting dapat diperoleh dengan beberapa cara ini tadi. Yang pertama, membaca intensif, kemudian menggarisbawahi atau membuat tanda. Untuk menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks dengan tepat, kita perlu memahami isi teks terlebih dahulu dengan cara menemukan semua informasi yang ada. Jadi masing-masing kata tanya tadi ada fungsinya yang biasa kita sebut dengan adik Simba. Yang pertama adalah apa. Apa ini digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Jadi dia berfungsi untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kedua adalah di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Jadi digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Yang ketiga adalah kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Jadi kapan itu digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Yang keempat adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, ataupun pekerjaan. Yang kelima, kata tanya mengapa digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan ciri-ciri ataupun karakter. Jadi dia menunjukkan keterangan cara atau bisa disebut alasan. Yang keenam, mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan. Mengapa kamu tidak masuk sekolah? Karena sakit dan lain sebagainya. Nah, seperti itu pelajaran kita hari ini, Naku. Terima kasih, tetap semangat dan salam SFD.